Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih sudah hadir dalam sesi konseling kelompok pada hari ini. Gimana kuliahnya hari ini? Lancar? Terima kasih ya sudah meluangkan waktu kalian untuk sesi konseling ini. Baik, topik yang akan kita bahas bersama di sini yaitu tentang kesulitan menghafal yang sering terjadi oleh mahasiswa. Saya ingin kita semua merasa nyaman dan terbuka untuk berbagi pengalaman dan solusi. Mohon kerjasamanya ya. Mari kita mulai dengan mengenal lebih dekat tentang kesulitan menghafal yang kalian alami. Afita? Sebelum kita mulai, apa kabar hari ini? Semoga gak terlalu berat belajar ya. Alhamdulillah baik Bu, tapi saya sedikit pusing karena sebentar lagi mau ujian, tapi saya tidak hafal materinya. Begitu ya. Bisa kamu ceritakan sedikit tentang kesulitan yang kamu alami? Iya Bu, saya tuh kalau baca materi, kayaknya saya ngerti, tapi pas diulang saya lupa semua. Apalagi kalau pas mendekati ujian kayak gini nih, aku tuh rasanya tuh takut, terus panik banget gitu. Wah, susah juga ya kalau begitu. Kalau kamu Intan, bagaimana? Apa yang membuat kamu merasa kesulitan dalam menghafal? Saya sama juga Bu, apalagi kalau materinya banyak istilah asing, seringkali itu hari ini inget, nanti beberapa hari udah lupa lagi. Oh begitu ya. Kalau kamu Hafid, gimana pengalaman? Apa kamu juga mengalami hal yang sama dengan teman-temanmu? Ya Bu, saya juga sering lupa. Terus kalau mau ujian itu, saya suka ngerasa minder gitu loh. Sama teman-teman yang lebih gampang menghafal. Wah, jadi kamu tuh insecure ya, Fit ya? Terus bagaimana dengan kamu, Afif? Saya juga sama Bu, saya juga susah fokus dalam belajar. Oh begitu. Kalau kamu Karim bagaimana? Saya juga sama Bu, saya merasa kesulitan dalam hal mengingat materi Bu. Solusinya gimana Bu? Oke, terima kasih sudah menyampaikan keluhan kalian. Sepertinya kita semua punya cerita yang hampir mirip ya. Dari cerita kalian ini, saya melihat ada beberapa kesulitan yang sama. Apakah kalian merasa kesulitan menetapkan strategi belajar yang efektif? Mengatur waktu belajar yang cukup? Menghadapi tekanan dan kecemasan saat ujian? Saya sih susah buat fokus Bu, sering kepikiran hal lain. Sehingga saya sulit untuk konsentrasi belajar. Saya juga merasa kesulitan. Saya juga Bu, kadang saya itu sulit fokus dan suka minder melihat teman-teman yang begitu lancar dalam mengerjakan soalnya Bu. Kalau aku kayaknya lebih ke nggak tahu strategi belajar yang betul Bu, soalnya tuh kadang kayak sekarang ingat materinya terus habis itu beberapa hari udah lupa lagi. Saya sih merasa kurang waktu belajar Bu. Karena jadwal kuliah saya padat, apalagi kan ada kerja sampingan. Jadi sulit untuk meluangkan waktu khusus untuk belajar. Oke, menarik sekali. Sekarang mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi kesulitan menghafal ini. Saya kasih tahu beberapa strategi yang bisa kita coba ya. Yang pertama yaitu teknik menghafal. Menghafal itu ada beberapa metode yang bisa memudahkan kalian dalam menghafal. Jadi metode yang pertama yaitu spaced repetition. Metode spaced repetition yaitu mempelajari materi secara bertahap dengan jeda waktu tertentu. Bayangin coba, kamu lagi belajar buat ujian. Kalau kamu baca buku sekali, terus kamu tutup bukunya dan coba-coba ingat, pasti banyak yang lupa, ya kan? Nah, metode spaced repetition ini seperti trik ajaib untuk bikin kamu lebih ingat lama. Gimana caranya? Ini caranya akan saya beritahu. Yang pertama yaitu membaca materi pelajaran sekali. Kedua, tutup buku dan coba ingat-ingat. Ketiga, ulangi materi yang kamu lupa setelah beberapa waktu, misalnya 10 menit kemudian. Nah, terus yang keempat, ulangi lagi setelah waktu yang lebih lama lagi, misalnya 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan seterusnya.
semakin sering kamu mengulang materi yang kamu lupa, maka otak kamu akan semakin kuat mengingatnya. Itu tuh sama halnya dengan kalian melatih otot, makin sering latihan, maka akan semakin kuat juga ototnya. Yang kedua yaitu mind mapping, yaitu membuat peta pikiran. Bayangkan, kamu punya banyak sekali mainan yang berantakan di kamar. Susah banget kan mau cari mainan yang kesukaan kamu? Nah, mind mapping itu kayak ngerapihin mainan dengan ngelompok-ngelompokan berdasarkan jenisnya. Terus kamu kasih label di setiap kelompok, jadi kamu bisa gampang nemuin mainan yang kamu cari. Begitu juga dengan mind mapping untuk belajar. Kamu cukup tulis topik utama di tengah, lalu gambar ranting-ranting yang berisi ide-ide atau informasi penting yang berhubungan dengan topik utama. Dengan mind mapping, jadi tuh gampang ingat, karena informasi yang disusun secara visual, otak kamu itu lebih gampang mengingatnya. Terus ngerti juga hubungan antara ide, kamu bisa lihat hubungan antara ide di peta pikiran, jadi lebih gampang ngerti materi. Juga lebih fokus pada ide-ide penting, jadi pembelajarannya akan lebih efektif. Jadi mind mapping itu kayak trik ajaib untuk buat kamu hafal materi, pembelajaran dengan lebih mudah dan cepat. Kemudian yang terakhir yaitu ada mnemonic devices, yaitu dengan menggunakan akronim, lagu, atau gambar untuk mengingat informasi. Bayangin kamu mau ingat-ingat daftar belanjaan kayak susu, roti, telur, dan sabun. Mnemonic devices bisa bantu kamu menghafal dengan cara buat singkatan. Kayak misalnya nih, susu, roti, telur, sabun. Bisa disingkat jadi SRTS. Terus bisa kamu juga buat cerita. Kamu bisa bikin cerita lucu tentang susu yang lagi ngobrol sama roti, telur, dan sabun. Bisa juga kamu buat gambar. Misalnya nih kamu bayangkan susu di dalam kulkas dan roti di atas meja. Telur itu ada di keranjang dan sabun di wastafel. Jadi mnemonic devices itu seperti alat bantu untuk ngehack otak kamu biar lebih gampang mengingat-ingat kembali apa yang kalian paham. Sampai sini kalian paham? Oke, selanjutnya tentang manajemen waktu. Yaitu gimana sih cara kita mengatur waktu? Yang pertama kita harus buat jadwal belajar yang teratur dan realistis, serta memprioritaskan materi yang paling sulit dan paling penting untuk dipelajari terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu teknik relaksasi. Cobalah mengatur pernapasan kalian untuk mengurangi kecemasan, atau kalian juga bisa mencoba yoga atau meditasi untuk melatih pikiran dan tubuh agar lebih tenang. Di antara metode yang saya jelaskan tadi, mungkin ada beberapa strategi yang ingin kalian coba. Afita? Saya mau coba metode space repetition tadi, Bu. Sebenarnya menarik. Saya juga mau mencoba metode space repetition. Ya Bu, semoga bisa membantu saya mengingat informasi lebih lama. Kalau saya kayaknya mau nyoba mind mapping deh, Bu. Soalnya kayaknya bisa membantu saya lebih mudah untuk memetakan konsep-konsepnya. Saya mau coba teknik pernapasan, Bu. Saya mau mencoba mnemonic devices, Bu. Semoga bisa membantu saya mengingat informasi lebih lanjut. Ya, bagus sekali. Jadi, sekarang kita akan mencoba menerapkan beberapa strategi yang telah kita bahas. Sebelum kita mulai, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, baik. Saya akan membagi kalian menjadi kelompok kecil dan kalian akan berlatih menggunakan strategi tersebut. Kan udah pada nyoba nih tadi. Terus gimana perasaan kalian setelah mencoba strategi-strategi tersebut? Apa yang kalian rasain? Apa ada yang kesulitan yang kalian alami? Ya, saya merasa lebih mudah fokus dulu dengan metode itu. Betul Bu, saya juga merasa begitu.
Saya juga merasa lebih mudah Bu pakai metode mind mapping ini. Saya jadi lebih mudah memahami konsep di materi-materi pembelajaran. Ya Bu, saya juga terasa tenang setelah mencoba teknik pernapasan itu Bu. Saya merasa lebih mudah mengingat Bu dengan metode ini untuk membantu saya mengingat informasi dengan lebih mudah. Bagus, sangat bagus. Saya senang kalian semua mau mencoba strategi baru. Ingat, proses menghafal adalah proses yang membutuhkan latihan dan kesabaran. Jangan putus asa ya jika kalian mengalami kesulitan. Teruslah berlatih dan cari dukungan dari teman-teman atau dosen kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga sesi konseling kelompok ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah Apa namanya? Kadang tuh apa aja? Ini biasanya baca ini.